Shalom. Selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Tuhan beri kesempatan pada pagi untuk kami beribadah mencari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai pujian pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Penuh ucapan syukur oleh kasih kemurahan-Mu lagi, bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan yang luar biasa sehingga kami ada dengan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Ini semua anugerah yang luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur pada pagi ini Tuhan. Engkau beri kesempatan waktu untuk kami mencari Tuhan, untuk kami beribadah Tuhan pada pagi ini, untuk kami memuji Engkau Tuhan, untuk kami menyenangkan Engkau pada pagi ini Tuhan dengan pujian ya Bapa. Biarlah setiap pujian Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan memberkati kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga yang pada pagi ini ambil bagian, pimpin pujian, singer, pemusik maupun hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah pelayanan kami pada pagi ini Tuhan boleh lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kami ucap syukur. Ampuni kami Tuhan. Ampuni salah kekurangan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang mengambil alih mulai kebaktian pada pagi sebentar dan sampai selesainya. Biar Roh Kudus yang mengambil alih semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah pada pagi ini Yesus. Kami panggil dalam nama Yesus, Tuhan hancur patahkan. Roh Kudus-Mu menguasai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi ini kita pujikan, rindu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Bapa kami yang ada pada pagi ini Tuhan. Kami rindu lagi, lebih dan lebih lagi untuk meninggikan Engkau pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang siap untuk memuji, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan segala puji syukur. Kami
firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita memberi persembahan yang pertama. Kami persilakan yang bertugas. Allah menjaga
Amin, amin Yesus. Yang bertugas doa firman Tuhan pada pagi ini, kami persilakan Bapak Gatot. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu atas kehidupan kami anak-anak-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Sungguh heran dan luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, kami ucap syukur juga. Lawatan Allah pada saat pagi ini Tuhan boleh hampiri kami anak-anak, setiap anak-anak-Mu yang ada. Sebentar Tuhan, kamu dengar sabda firman-Mu, urapi dengan kasih kuasa-Mu hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan ya Tuhan. Biarlah benih-benih firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kehidupan kami boleh menjadi contoh buat yang lain Tuhan. Karena pimpinan dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Biarlah hamba boleh berbicara sesuai dengan rencana dan firman-Mu, rencana dan kehendak-Mu, sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Biar kami menikmati ya Tuhan lawatan Allah lewat hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kehadiran kita pada pagi hari ini bukan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Iman kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Mungkin kita nggak bebas. Tadi malam juga seperti ada terhalang, pinginnya itu akrab, tapi jarak yang memisahkan. Pinginnya ngobrol, pinginnya ingin, kita mesti harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu, kondisi, bisa ekonya dimatiin aja ini. Tuhan mengizinkan sebuah situasi untuk mengungkap siapa kita di hadapannya. Ketulusan, kemurnian, kesetiaan itu akan teruji seiring dengan berjalannya waktu. Sampai seberapa kita konsisten terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Dan judul firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini yaitu kerendahan hati mendatangkan mujizat. Siapa di sini yang gak mau mujizat? Tentu semua orang mau mujizat. Kerendahan hati mendatangkan mujizat. Kita lihat sebuah kisah yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Ayat ini cukup panjang tapi kita akan membacanya secara bertahap ya. Saya aja membaca dan saudara bisa menyimak bisa tolong tampilkan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan membacakan dulu buat saudara. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang. Perhatikan ini saudara. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sampai di situ dulu.
pahlawan tentara sakit kusta. Panglima berbicara tentang posisi atau jabatan yang dimiliki oleh Naaman memiliki sebuah pengaruh. Saya tidak akan menceritakan sejarah daripada kerajaan Aram ini, di mana Tuhan izinkan untuk menaklukkan bangsa Israel. Ya karena bangsa Israel berubah setia, tetapi saya tidak akan masuk ke situ. Tetapi satu hal yang ingin saya bisa bagikan kepada saudara bahwa Naaman adalah panglima Raja Aram, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah, orang Yahudi, artinya orang kafir. Menyembah patung, menyembah di kuil. Nah, tetapi kita perhatikan di sini sebuah tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Naaman untuk dia mendapatkan satu kesembuhan mujizat dari Tuhan. Kalau saudara memperhatikan di ayat-ayat yang selanjutnya, saya akan baca di ayatnya yang keempat. Karena Naaman ini memiliki penyakit yaitu kusta yang tidak terlihat oleh orang. Artinya ditutupi oleh jubah sebagai seorang panglima. Tetapi di dalamnya penuh kusta. Ada satu penyakit. Penyakit yang tidak diketahui oleh orang yang ada di sekitarnya. Naaman ini seorang panglima yang disegani, yang dikagumi oleh bangsanya. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Elisa, datang dengan satu tujuan agar supaya sakitnya bisa disembuhkan, adalah sebuah sikap atau tindakan yang luar biasa. Padahal waktu itu kerajaan Aram dengan kerajaan Israel lagi bentrok. Bayangkan dua kubu, dua kerajaan lagi bentrok, tapi mau minta kesembuhan. Musuh mau minta kesembuhan. Datang kepada Elisa. Sebuah sikap dan tindakan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan emas. Perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Bayangkan, seorang panglima diutus pergi ke pertahanan musuh dengan membawa emas berapa sikal itu. Sungguh sebuah tindakan yang sangat baik karena ingin mendapatkan satu kesembuhan. Tapi apa yang diterima oleh seorang panglima yang dihormati dan disegani di negeri Aram, apa yang didapatkan? Ayatnya yang ke-9, coba saudara lihat. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Sudah bawa, biasanya kalau namanya panglima itu kan pasti ada hulu balang, beberapa tentara, artinya ring 1 yang melindungi panglima ini. Ini masalahnya masuk di daerah Israel, boleh dikata musuh.
Tetapi karena panglima ini ingin kesembuhan karena dia sudah mendengar Allah Israel mampu menyembuhkan. Luar biasa saudara. Dengan segala atribut, kekuasaan, pangkat yang dimiliki oleh Naaman, dia datang kepada Elisa. Pak Presiden itu kalau mau datang atau Panglima ABRI gitu ya, Pak Presiden sebelum masuk ke satu daerah itu 1 hari sebelumnya sudah disuruh pengintai intel untuk mengamankan daerah tempat di mana presiden itu. Itu protokol, standar protokolnya seperti itu. Nah, ini bayangkan saudara, dia datang dengan pasukannya hulu balang untuk datang kepada Elisa. Tentu respon yang harus diberikan apabila dia sebagai seorang komandan, sebagai seorang panglima, ada standar protokol, ada sebuah persiapan yang harus disiapkan. Jangankan panglima, wali kota Tri Risma hari ini saja datang ke sini. Kita siapkan luar biasa. Oh, pengamanan. Satpol PP sudah datang duluan. Kita bikin rundown acara. Wah, semua tertata. Ujuk-ujuk tidak dijumpai sama Elisa. Malah yang kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, ya saudara, kepada suruhannya untuk mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini contoh ya saudara. Bu Tri Risma hari ini ke sini mau ketemu sama Ibu Gembala. Lalu Ibu Gembala nggak mau jumpai, cuma suruh saya, coba kamu temui dulu dia. Ini contoh aja ya, saya hanya sekedar. Kira-kira gimana tanggapan Panglima ini? Siapa ini Elisa? Belum tahu saya ini siapa. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ada 2 pribadi yang saya akan share kepada saudara pada saat ini. 2 pribadi yang bertolak belakang. Gehasi dan Naaman. Gehasi adalah pelayan junior abdi Elisa. Ada senior gembala Elisa, gembala senior, ada junior. Abdi Elisa. Kita melihat di sini bagaimana respon daripada Panglima Naaman ketika mendengar suruhan daripada Elisa, yaitu Gehasi, untuk terus mengatakan terus terang kepada Panglima Naaman ini. Pergi ke sungai Yordan, celupkan, mandi 7 kali. Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Aku sangka, jadi gini, sebuah tindakan yang dikerjakan oleh Panglima ini, dia berpikir, aku datang dengan atribut sebagai panglima dengan kekuasaan yang aku miliki untuk mendapatkan kesembuhan.
tapi tidak dijumpai sama Elisa. Tidak dianggap. Tidak dianggap, saudara. Sudah datang dengan hulu balang, membawa emas, membawa. Sangat dilema sekali ini, saudara, si Gehasi. Dia hanya menyampaikan berita. Tuhan, celupkan dirimu di sungai Yordan. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, dengan gusar, saudara. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa, saudara? Ngamuk, saudara. Dengan panas hati. Bagaimana perasaan kalau seandainya, ini sebuah contoh karena kita sudah mengalami. Tri Risma hari ini datang ke sini karena ada sebuah keperluan. Lalu ibu gembala hanya menyuruh saya, bilang sama ibu wali kota, tolong jadwalnya dimundur, ganti jadwal, buat jadwal yang baru. Ini contoh, saudara, contoh ya. Kira-kira sopan gak? Ini sebuah contoh, sebuah situasi, sopan gak? Di pemandangan manusia sopan gak? Panglima Naaman ketika datang kepada Elisa berharap Elisa akan menjumpainya dan meletakkan tangannya di atas kepala dan membuat satu mujizat buat dia. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Panglima Naaman ini tidak sesuai. Apa yang diharapkan tidak sesuai, saudara. Tidak sesuai. Tapi kita lihat bagaimana sikap daripada Gehasi. Gehasi pada episode ini, ada 2 episode. Dia sebagai pelayan Tuhan, ketika dia konsisten menyampaikan pesan yang disampaikan, sebagaimana Elisa menyuruh dia untuk berkata terus terang kepada Panglima Naaman ini. Tapi di episode berikutnya, saudara lihat, luar biasa sekali, saudara. Tidak konsisten. Tapi kita melihat pelayan, seorang pelayan, abdi Allah, yang benar-benar mau menyampaikan apa adanya firman Tuhan. Terkadang, saudara, jujur, sebagai seorang pemberita Injil, di dalam menyampaikan satu berita, sama saja sebuah konfrontasi. Karena ketika kita berbicara, Elisa adalah suara Allah, gambaran dari firman Tuhan. Ketika kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan berita kebenaran itu, untuk engkau mau bertindak dan melakukan perintah Tuhan, tidak pandang bulu, saudara. Ketika Naaman datang dengan atribut kekuasaannya di hadapan Elisa, Elisa tidak menganggap, jangankan menganggap, menjumpainya saja tidak. Cuman hanya menyuruh kepada Gehasi, katakan kepada Naaman. Di hadapan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, apapun posisi, jabatan, status, jangan pernah engkau datang dengan segala keangkuhan, keegoisan, dan kesombongan yang kita miliki. Datanglah sebagai satu pribadi bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kerendahan hati ini gak mudah, saudara.
Kalau saudara melihat ekspresi daripada Panglima Naaman dan Gehazi yang berbicara terus terang, yang terima semprotan siapa, saudara? Artinya yang terima lampiasan hati yang gusar itu siapa? Gehazi, saudara. Kalau saudara perhati, saya membaca kisah ini dan wah, luar biasa sekali ya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai Israel? Saudara tahu sungai Yordan itu, kalau di sini itu sama kayak seperti kali Berantas itu loh. Kotoran semua buang di situ. Lah kan pikirannya logika loh, aku iki loh panglima, raja, dikongkon celup noh. Aduh ampun, gimana ini dilihat orang nyuci-nyuci, ngubah-ngubah gitu ya. Panglima mandi di kali. Tapi lihat luar biasa ini, kerendahan hati dari Naaman ini. Saya nggak habis pikir kalau saya mendramatisir sedikit. Ya apa yo, wis celup 7 kali moro-moro nggak waras ngono tambah parah. Kira-kira digebukin gak? Kurang ajar. Saya nggak bisa habis pikir, tapi itulah kebenaran. Kerendahan hati dari seorang Panglima Naaman ini. Ketika disuruh, diperintahkan, ayat yang ke-13 coba kita perhatikan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu apa? Apa? Mandi, dikongkon adus. Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Susah nggak perintahnya? Susah nggak? Sederhana, saudara. Yang berat itu pangkatnya, saudara. Mau disuruh, mau melakukan sama orang, seorang pelayan Gehazi lagi. Yang menyampaikan berita itu. Wah, luar biasa sekali. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan yang menjadi tahir. Coba gambar selanjutnya. Terus. Ya. Coba di atasnya. Sebelum ini. Saudara, kerendahan hati itu mendatangkan mujizat. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan soal siapa yang menyampaikan berita itu. Tetapi otoritas kuasa Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Berapa banyak seringkali kami sebagai pemberita Injil yang sering menjadi korban, itu kami yang membawakan firman. Berapa banyak yang seringkali jadi bulan-bulanan itu bukan, tetapi pemberitanya. Banyak infotainment, informasi sekarang yang sedang beredar, satu gejolak seorang hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar, di mana ending hidupnya tidak sesuai. Dan kita mulai memberikan komentar, seolah-olah kita ini yang paling benar. Yang kita mau perhatikan itu firman Tuhannya atau pemberitanya? Tuhan senantiasa membela firman-Nya, saudara. Berapa banyak anak-anak seringkali tersinggung dengan hamba Tuhan, tersinggung dengan gembala, tersinggung dengan pelayan Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan, sebenarnya hidupnya yang harus berubah dan menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan itu bukan pemberitanya yang dibully habis-habisan, saudara.
Saudara datang ke sini taat firman Tuhan atau taat omongan saya? Halo? Saudara datang beribadah pada saat ini, taat kepada firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Atau saya yang mengatakan ayo ke gereja. Saudara taat datang ke sini, taat sama siapa? Sama siapa? Ini saudara, firman Tuhan. Saudara nggak taat sama saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saudara nggak taat dengan firman Tuhan. Nah, resiko daripada Gehazi ketika menyampaikan berita ini kepada Naaman, tentu sebuah pertaruhan yang luar biasa. Dia berbicara apa adanya. Pada episode ini, sikap daripada Gehazi sebagai pelayan Tuhan di dalam menyuarakan kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran, baik. Tetapi apa selanjutnya episode daripada Gehazi ini? Coba saudara lihat di ayatnya yang ketika Naaman itu sudah sembuh di ayat yang ke-19. Perhatikan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Ketika Naaman ini telah menerima kesembuhan, dia mencoba memberikan emas apa yang dibawa. Betul enggak? Saudara perhatikan ayatnya yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi apa jawab Elisa? Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap apa? Elisa tidak menolak. Coba di PowerPoint selanjutnya. Elisa menolak, saudara. Berapa banyak di antara kita yang seringkali tidak menghormati Tuhan, menghargai seseorang hanya dari jabatan, materi yang dimiliki. Elisa adalah seorang abdi Allah. Jangan dikira mujizat itu bisa disogok. Jangan dikira mujizat. Saudara mau kasih uang untuk Tuhan itu berapa? Uang kita itu berapa, saudara? Seolah-olah kita mungkin sudah berbuat banyak. Saya merenungkan, mencoba merenungkan, iya ya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Wow, luar biasa. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepenggal bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran. Inilah yang menjadi fokus tujuan agar supaya jiwanya diselamatkan, saudara. Tidak mengukur segala sesuatunya dengan materi. Artinya jiwanya percaya kepada Tuhan, tidak menggantungkan hidupnya kepada materi. Saudara mengandalkan Tuhan? Halo, saudara mengandalkan Tuhan? Saudara bekerja mengandalkan Tuhan atau mengandalkan gaji? Andalkan Tuhan, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ekspresi daripada Naaman ini begitu luar biasa. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon
untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Dia mengakui kesalahannya. Dia datang yang tadinya kafir, tidak percaya Tuhan, menyembah, datang di kuil Rimon, segala patung-patung. Bangsa-bangsa dulu mereka enggak mencari sebuah sesuatu yang bisa disembah. Tapi dia sadar dan percaya kepada Allah Israel. Di dalam pekerjaan saudara, andalkan Tuhan, jangan andalkan bosmu. Kami pun sebagai hamba Tuhan tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan jemaat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan bosmu yang kasih gaji, jangan pernah, saudara. Andalkanlah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, setuju? Kadang saya itu bingung, kami sebagai hamba Tuhan mengarahkan iki lo talani, meloo, wista. Saya mau tegaskan sekali lagi ya kepada jemaat Tuhan, kalau engkau bekerja, kalau engkau tidak menyisihkan 1/10 dari apa yang kau terima dari usahamu. Saya mau katakan, engkau mengandalkan gajimu, bukan mengandalkan Tuhan. Setuju? Setuju? Engkau mengandalkan gajimu. Kalau engkau tidak melakukan, engkau berarti mengandalkan gajimu. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau pasti akan lakukan. Engkau tidak akan pernah khawatir. Firman Tuhan yang mengatakan. Dan itu nyata di dalam kehidupan kami. Apa yang kami alami, kami mau bagikan juga sama saudara. Banyak kita sering kali datang ke Pak Pendeta, doakan kami. Pak Pendeta doakan, aduh perintahnya saudara gak lakukan. Aduh, sampai capek pun saudara akan tetap seperti itu. Jangan minta lebih, pemeliharaannya memang sama. Tetapi kalau untuk nilai tambah, saudara taat di dalam melakukan. Kami sebagai hamba Tuhan hidup karena mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ini. Kalau hanya mengandalkan ini, salah. Apa yang terjadi? Coba kita lihat yang dilakukan oleh Gehasi. Pertamanya dia konsisten, keduanya coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Segan kepada Naaman. Segan sama orang kaya maksudnya. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Tadinya dia konsisten berbicara kebenaran. Tapi mulai dibutakan dengan materi, akhirnya apa yang didapat? Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Loh bayangkan saudara, bohong saudara. Elisa enggak menyuruh dia, tapi dia pakai otoritasnya Elisa untuk meyakinkan panglima ini. Luar biasa ya. Jawabnya, selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi. Waduh, saudara bisa baca itu. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Wah. Elisa enggak terima. Ujuk-ujuk si pengabdinya ini. Wah, karena segan orang kaya ini. Elisa menyuruh saya untuk, bayangkan saudara. Tadinya dia begitu menghargai pesan Tuhan, menghargai pesan yang disampaikan oleh Elisa, dia menyampaikan berita apa adanya. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara,
situasi dan kondisi seringkali Tuhan izinkan terjadi di luar kendali kita untuk mengungkap siapa pribadi kita yang sebenarnya. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mamon? Cinta kepada uang atau cinta kepada Tuhan? Berbohong. Elisa gak suruh ngomong gitu. Dia pakai otoritas Elisa. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Baru saja datang, waduh berbohong saudara. Saudara lihat bagaimana kalau seandainya pelayan Tuhan itu berbohong. Ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Raja-Raja 5 Maka ayat sekarang 27. engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh Apa, saudara? kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, Apa? budak perempuan. Ayat 27 Tetapi apa? penyakit Ayat 27. pindah, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Penyakit kusta Naaman pindah. Apa saudara? Kalau saudara baca perikop ini dan merenungkan firman Tuhan itu luar biasa. Tanggung jawab saya sebagai seorang pemberita Injil, berbicara apa adanya. Kalau kami setelah disilaukan dengan materi dan tidak mau berbicara apa adanya, kebenaran firman Tuhan itu, maka apa? Maka apa saudara? Konsekuensinya apa? Kusta. Berapa banyak anak, saya nggak nyebutkan semua pelayan-pelayan Tuhan. Karena materi, karena segan, sudah tahu dosa, kita nggak berani negur. Kita nggak berani kompromi. Kita nggak berani untuk konfrontasi, mengatakan yang sebenarnya. Kelihatan melayani Tuhan. Mungkin barangkali penyumbang di gereja yang paling besar, tetapi istrinya 2. Saya nggak peduli saudara. Apalagi kalau jilat-jilat sama orang kaya. Aduh. Tuhan yang saya layani itu Tuhan yang kaya saudara. Amin. Amin saudara. Saudara nggak usah perlu cari muka sama bosmu. Saudara nggak perlu cari muka agar supaya gaji saudara dinaiki. Tetapi ketika saudara bekerja dengan tulus, jujur, ikhlas, melakukan, berkata apa adanya, salah-salah, benar-benar, tidak ada kompromi. Promosi dari Tuhan. Berani? Coba kalau sudah dikasih uang tutup mulut, nih, yang benar bisa karena apalagi kalau orang kaya gitu, udah tahu salah kita nggak berani menegur. Saya ingatkan kepada saudara, firman Tuhan hargai. Jangan pernah engkau takut untuk mengatakan kebenaran. Konfrontasi, dibenci, resiko. Daripada saya yang hancur. Betul enggak? Amin. Ngomong aja apanya yang benar, memang faktanya seperti itu. Kalau enggak benar tegur saudara. Jangan, tetapi kadang seringkali respon anak Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, tetapi pemberita Injilnya yang dikonfrontasi. Itu artinya saudara belum berdamai dengan firman Tuhan. Puri gak neng gereja, mundur tanpa berita, mergo pendetone berbicara soal dosa terus dosa. Tersinggung aku, waduh. Loh saya nyampaikan firman Tuhan lah, kok saya yang ibu gembala yang diserang. Pendetanya, pelayan Tuhannya yang diserang. Salah saudara. Lebih baik saudara yang menyelaraskan dengan firman Tuhan. Jadi saudara sudah tahu ya konsekuensinya. Kami pun kalau tidak menyampaikan kebenaran itu sama saudara,
Risikonya saudara, Allah akan menuntut. Sudahkah engkau memberitakan firman Tuhan itu dengan baik? Memberi makan domba-domba itu dengan baik. Saya mau katakan kepada saudara, lakukanlah perintah Tuhan. Bukan karena engkau melihat manusia, tetapi karena engkau telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Haleluya, saya undang pemain musik. Haleluya. Coba saudara evaluasi di hari-hari ini. Tidak ada perintahnya yang terlalu berat. Perintah Tuhan itu enggak berat, saudara. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini ketika mendengar firman Tuhan, saya juga enggak tahu. Pindah gereja itu sebenarnya apa sih masalahnya? Bukan karena dengan orang manusianya, kitanya yang enggak selaras dengan firman, saudara. Firman Tuhan berkata begitu keras kadang menegur kehidupan saudara. Mengoreksi kehidupan saudara. Tetapi karena engkau tidak suka dengan pribadi yang menyampaikan firman-Nya, engkau mengundurkan diri dari gereja. Saya enggak habis pikir, saudara. Tetapi pada pagi hari ini, saudara datang mendengarkan firman Tuhan. Aku taat melakukan bukan kata Pak Pendeta, tetapi kata firman Tuhan. Itu saudara. Saudara beribadah, saudara ke gereja, bukan kata saya. Bukan saya yang mendorong saudara, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati ketika engkau meresponi kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupanmu. Tuhan, siapakah aku ini, dengan apakah engkau balas setiap kebaikan? Ketika engkau dalam kesusahan, engkau datang kepada Tuhan, tolong saya, buatlah satu mujizat. Tetapi apa yang diterima oleh Tuhan? Ketika kita sudah menerima, kita lupa diri. Tutup mata kita. Tuhan, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, setiap perkataan firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus, itu menggema di dalam hati dan hati nurani kami, Tuhan. Kami mau meresponi, kami mau taat. Bukan kata gembala, bukan kata pendeta, tetapi kami taat karena firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Langit dan bumi boleh lalu lenyap, tetapi perkataan firman tinggal kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kami. Untuk persembahan yang kedua, mari kita pujikan Dialah segalanya. Dialah segalanya
diberkati Bu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan Kasih sudah Tuhan. berkati ibadah kami dari awal Amin, pertengahan Yesus. hingga akhirnya Tuhan. Kalau umat-umat Tuhan sudah Haleluya, memberikan Yesus. persembahan, biarlah Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Kau berkati kesehatan, kekuatan selalu ya Bapa. Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak cucunya ya Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan umat-umat Tuhan. Kau berkati persembahan mereka berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima Amin. kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat Amin. ini. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin ada pengumuman dari enggak ada. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita pujikan, kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, amin, kami silakan. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau dalam setiap kehidupan kami. Melewati dunia yang sulit ini, kami boleh berada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Engkau telah memelihara jemaat Tuhan GPD Ebenezer boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang susah sudah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus tolong terus kami dalam menjalani hidup ini. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Biar kami belajar taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Engkaulah Yesus yang sudah taat kepada Bapa. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Apakah yang dapat kami persembahkan kepadamu untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Hanyalah kami mau persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami ini untuk menjadi satu korban yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini yang telah memberikan persembahan baik milik Tuhan yang telah dibawa. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda di dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tapi kami percaya ada perbedaan anak-anak Tuhan yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Pasti janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang tidak datang pada saat ini. Mungkin berada dalam keadaan susah, Engkau hiburkan. Mungkin ada masalah, Tuhan tolong.
agar supaya di hari-hari yang akan datang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap renungan yang hamba-Mu berikan kepada jemaat Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya tidak sia-sia firman Allah yang kami beritakan pada setiap hari. Oh haleluya, itulah yang akan membimbing kami, membimbing umat-umat-Mu untuk lebih lagi dan lebih lagi taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus akan tetap menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin.